Oh ya, terus Kak, pertanyaannya aneh-aneh gak sih? Nah, ini nih yang susah. Bukan susah sih, tapi tricky aja. Contoh yang dikasih sama Apu tuh, contohnya tuh gampang guys. Tapi ntar tuh soal aslinya tuh tricky banget pilihan-pilihannya. Sebenarnya tahap apa sih ini? Kita harus ngapain sih di sini? Nah, jadi pada video kali ini, aku akan bahas seputar online assessment. Well, zimzalabim. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Leonie, di YouTube channelku. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bagi yang baru di channel ini, yahoo! Kenalin, nama aku Leonie Novina, atau yang bisa dipanggil Leonie. Sekarang aku adalah mahasiswa semester 1 menuju semester 2 di Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. Cuman saat ini belum bisa ke Jepang, jadi masih di Indonesia karena bordernya masih ditutup sampai sekarang guys. Nah, pada video sebelumnya aku udah bahas lengkap seputar apply kuliah plus beasiswa di Jepang, dimulai dari fakta kalau misalkan sekarang tuh kuliah di Jepang tuh nggak harus bisa Jepang loh guys. Dan pada video sebelumnya juga aku juga udah bahas seputar dokumen-dokumen apa aja sih harus dipersiapkan sebelum apply kuliah dan beasiswa di Ritsumeikan APU. Nah, pada video kali ini aku akan bahas seputar pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman semuanya, karena tahap ini bisa dibilang tahap yang baru diadakan, mungkin sekarang baru 2 tahun ya, jadi mungkin banyak teman-teman yang masih bingung sebenarnya tahap apa sih ini, kita harus ngapain sih di sini. Nah, jadi pada video kali ini aku akan bahas seputar online assessment. So, tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita mulai aja. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang mau daftar ke APU mungkin tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi, teman-teman harus tahu nih kalau misalkan di APU itu ada tes atau tahap baru yang baru dimulai pas angkatanku, pas application fall 2021. Namanya adalah online assessment. Nah, jadi tujuannya apa sih si online assessment ini? Tujuannya adalah berdasarkan slogan Apu sendiri, yaitu Shape Your World. APU itu nggak sekedar cuman pengen ngeliat nilai transkrip atau nilai akademik kita doang, tapi juga pengen lihat gimana sih personality dan kemampuan critical thinking kita. Oleh karena itu, ada nih si online assessment. By the way, jangan sampai salah kaprah ya guys. Online assessment ini bukan tes akademik yang kayak tes matematika gitu ya guys, tapi lebih ke tes critical thinking atau mungkin mirip-mirip dengan tes psikotes di Indonesia. Untuk online assessment APU ini sendiri terdiri dari 3 macam guys. Yang pertama ada video interview, yang kedua ada Watson Glasser 3, critical thinking appraisal, dan yang terakhir ada core abilities assessment. Oke, yang pertama itu ada video interview. Interviewnya ini sekitar 5 menitan, dan kalian gak akan face to face dengan orang guys, melainkan menggunakan video recorder website namanya Harfu kalau pas aku kemarin. Oh ya, untuk online assessment ini, kalian diwajibkan menggunakan LEPI. LEPI itu adalah laptop. Aku kebiasaan ngomong LEPI karena kebiasaan di Sanur tuh, kalau ngomong laptop tuh adalah LEPI, gak tau kenapa. Atau PC yang ada webcamnya gitu ya guys, jadi kalian nggak diperbolehkan untuk menggunakan handphone. Nah, mungkin kalian bingung ya guys, gimana cara interview nggak face to face dengan orang by Zoom atau lewat Microsoft Teams atau alat yang lainnya. Nah, jadi sistemnya itu adalah kalian akan masuk ke website Harfu, terus nanti tuh kalau misalkan kalian udah siap mulai, kalian tinggal pencet aja start. Nanti tuh sistemnya pertanyaannya akan muncul di layar LEPI kalian, dan nanti kalau kalian mau jawab pertanyaannya itu akan ada countdown dari website-nya kayak 5, 4, 3, 2, 1. Nah, habis itu pas udah 1 and start, kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di layar LEPI kalian. Dan setelah kalian merasa jawaban kalian sudah oke, kalian tinggal pencet done aja, dan abis itu jawaban kalian, video kalian udah terrecord secara otomatis ke dalam sistemnya deh. Kak, interview bisa diulang nggak sih? Sayangnya tidak bisa guys, kalian cuma bisa akses 1 kali aja. Jadi kalau misalkan kalian ada stutter atau gegap-gegap gitu, udah lanjutin aja guys, karena seingat aku juga ada batas waktunya. Waktu aku kemarin juga aku gagap banget, kayak stutter gitu ngomongnya, karena beneran nervous banget, deg-degan banget. Dimana biasanya tuh kalau kita interview kan langsung ngadepnya sama orang ya, atau misalnya langsung ngomong sama orang. Ini untuk pertama kalinya dalam hidup aku harus interview sama diri aku sendiri. Maksudnya tuh karena
di lapiku, layarku tuh full mukaku doang, jadi kayak gagap gitu, kayak aneh banget ngeliat mukaku sendiri. Dan akhirnya gagap, but ya udahlah, maksudnya mau gagap gitu, the show must go on, jadi ya tetap lanjutin aja. Oh ya, terus Kak, pertanyaannya aneh-aneh gak sih? It's okay guys, tenang aja, karena pertanyaannya itu bener-bener se-basic question itu, bener-bener basic question tentang diri kalian. Jadi aku yakin 100% kalian pasti bisa jawab. So pasti bisa guys, semangka! Oke, lanjut yang kedua ada Watson Glasser 3 Critical Thinking Appraisal. Nah, mungkin ini adalah part yang ditunggu oleh teman-teman semuanya, karena banyak banget yang DM aku, Kak, ini Watson Glasser tesnya apa ya? Kayak gimana ya? Jujur, aku juga baru pertama kali denger ada tes Watson Glasser 3 ini dari Apu. Kalau nggak daftar aku juga nggak tahu. Maka dari itu, aku di sini pengen bahas sesuai dengan pengalaman aku ikutan tes Watson Glasser ini. Oke, jadi setelah kalian selesai interview di tab Google Chrome-nya HRFU, kalian akan dialihkan ke website Pearson kalau nggak salah pas zamanku. Dan dari situ tuh nanti website HRFU-nya itu Google tab HRFU-nya itu nggak boleh dimatiin guys, nggak boleh di close, karena kita masih harus tetap open cam di situ. Jadi baik selama kita ngerjain si Watson Glasser sama Core Abilities Assessment di Pearson ini, si website Pearson-nya itu nggak boleh dimatikan, nggak boleh di close. Oh ya, aku juga lupa bilang, saat kalian melakukan online assessment ini, kalau bisa menggunakan Google Chrome versi terupdate, versi terbaru. Karena waktu itu pernah ada case juniorku di bawahku tuh ada yang nggak pakai versi terbaru atau pakai browser lain, dan akhirnya nggak bisa akses si online assessment ini, padahal kayak dia udah login dan lain-lain, dan akhirnya harus hubungin student office di sana dan akhirnya ribet gitu. Jadi pastiin kalian menggunakan Google Chrome versi terbaru. Nah, lanjut untuk tes Watson Glasser ini total 3 aku kepentok. Oke, intermezzo. Jadi Watson Glasser ini total waktunya ada 30 menit dan total soalnya itu ada 40 soal yang akan dibagi menjadi 5 section. Oke, di section pertama ada Assessment of Inference. BTW aku sambil lihat laptop ya guys, karena mohon maaf aja saya nggak hafal guys. Well, di section pertama ini nanti bakal ada kalimat statement 2-3 sentences gitu. Nah, sebagai pertanyaan nanti tuh bakal ada beberapa inference sentence gitu. Nanti kalian disuruh analisis kira-kira inference itu termasuk yang mana dari 5 kemungkinan yang ada. Menurut aku ini mirip-mirip sama soal reading IELTS yang bagian true, false, and not given itu, atau yang yes, no, atau not given itu. Tapi yang ini jauh lebih tricky guys, karena ada 5 opsi jawaban, yaitu ada true, probably true, insufficient data, probably false, and false. Nah, terus bedanya apa sih? Jadi, kalau menurut pengalamanku dan dari file yang aku baca ini, kita jawab true kalau misalkan inference-nya itu definitely true atau udah pasti bener sesuai dengan statement-nya. Jawabannya probably true kalau menurut kita inference-nya itu kemungkinan benar. Lalu insufficient data, ini kayak not given di reading IELTS, yaitu kalau menurut kita statement yang dikasih kurang jelas dan kita nggak bisa judge apakah itu inference-nya benar atau enggak. Terus probably false, kalau menurut kita inference-nya itu kemungkinan salah dari statement yang diberikan. Dan yang terakhir false, kalau misalkan menurut kita inference-nya itu definitely false dan udah pasti salah dari statement yang udah diberikan. Lalu untuk section kedua ada recognitions of assumptions. Ini mirip-mirip kayak section pertama. Jadi kayak kita bakal dikasih sebuah statement gitu. Terus nanti pertanyaannya itu adalah assumption berdasarkan statement itu. Nanti kita tinggal jawab yes or no aja berdasarkan assumption yang dibuat. Yes kalau benar, no ya kalau salah. Nah, untuk section 3 dan 4 aku gabung jadi satu aja karena sebenarnya ini sama aja ya aku lihat. Dan ini juga mirip-mirip dengan section 1 dan 2, dimana nanti kita bakal dikasih sebuah kalimat statement dan pertanyaannya akan berupa kesimpulan atau conclusion dari statement yang ada. Nanti kita tinggal jawab yes kalau misalkan kesimpulan itu benar sesuai dengan statement, atau no kalau misalkan kesimpulannya itu tidak sesuai dengan statement. Dan di section terakhir, yaitu section kelima, ada evaluation. Jadi di section ini ada question statement atau pertanyaan gitu. Mungkin kalau kalian bingung, ini tuh kayak semacam mosi, sebuah mosi kalau dalam debat gitu ya guys. Nah, untuk pertanyaannya sendiri akan berupa argumen-argumen gitu berdasarkan mosi, berdasarkan statement atau question statement yang ada. Dan kalian tinggal pilih jawabannya, yaitu antara strong atau weak. Strong kalau misalkan menurut kalian argumennya itu kuat untuk mendukung mosi tersebut.
dan jawabannya weak kalau misalkan argumennya ini tuh kurang mendukung si mosi tersebut. Ya anggapannya kayak debat gitulah, dalam debat ini argumennya kuat atau enggak gitu. Oke, that's it for the sections. Dan based on my experience, tesnya ini, si Watson Glasser ini lumayan susah guys, karena kita bener-bener di tes critical thinkingnya dan kita harus analisis sebuah case gitu, kayak statement-statementnya itu harus kita analisis. Jadi menurut aku lumayan tricky dan susah. Dan yang paling sulit menurut aku ada di session pertama yang ada 5 pilihan jawaban itu, karena kadang di IELTS aja yang ada 3 pilihan aja tuh kita salah, apalagi ini yang 5 jawaban. Plus untuk sistem Watson Glasser-nya ini, untuk soal-soalnya gitu, kayak satu soal tuh satu slide gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ke slide lain, kita harus ganti layar gitu, kayak next gitu ya. Jadi menurut aku lumayan susah sih ngeceknya, dan gak mungkin kan ya semua jawabannya itu sama. Jadi kayak harus ngecek bolak-baliknya agak sedikit ribet. And waktunya juga cuma 30 menit guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecek ulang, kalian harus bener-bener gercep sih. Tapi menurut aku kalau bisa ya kalian udah pastiin jawaban itu udah paling oke dan paling benar menurut kalian. Karena based on my experience kemarin, aku nggak sempat ngecek jawabannya karena waktunya udah keburu habis, dan teknis sistem pergantian soalnya itu agak sedikit ribet. Jadi lebih baik kalian pastiin jawaban kalian udah bener dan jangan sampai ada yang kosong. Oh ya, menurutku tes ini juga nggak bisa dipelajarin kayak matematika gitu guys, karena kita bener-bener harus analisis statement tersebut sesuai dengan interpretasi atau perspektif kita. So, saran aku kalau misalnya kalian mau prepare tes Watson Glasser ini, kalian bisa latihan dulu practice testnya. Dan waktu itu aku pernah coba latihan practice testnya Watson Glasser ini setelah mencari ke seluruh belahan Google, karena waktu itu susah banget, nggak ketemu-temu. Tapi untungnya waktu itu aku ketemu, dan sekarang aku masih nyimpen PDF-nya. Jadi kalau misalnya temen-temen mau coba dan pengen lihat-lihat soalnya kayak gimana, bisa langsung download ya, linknya udah aku taruh di description box. But aku juga pengen warning, kalau misalnya kalian udah coba practice testnya, itu juga nggak akan menjadi jaminan ya guys, karena pasti kan nanti soal Apple-nya sendiri akan berbeda lagi statement case-nya. So itu nanti tuh benar-benar bergantung dengan kemampuan critical thinking kalian dalam menganalisis sebuah case gitu. Dan sebenarnya practice test ini tuh gunanya supaya kalian bisa lebih familiar aja sih dengan tipe dan ketentuan setiap sessionnya. Dan supaya pas online assessment nanti yang beneran itu kalian nggak kaget dan nggak akan wasting time karena bingung ini disuruh ngapain gitu. Oke, untuk online assessment ketiga dan yang terakhir adalah Core Abilities Assessment. Menurut aku ini tesnya mirip-mirip dengan tes bakat minat atau psikotes di Indonesia, cuman sedikit tricky. Tesnya ini sendiri sekitar 20 menit dan ada 3 jenis soal guys. Untuk tipe yang pertama ada Abstract Reasoning. Jadi ini soalnya kayak soal-soal logika gitu. Menurut aku ini mirip banget sama soal-soal psikotes sama tes bakat minat yang udah aku pernah kerjain waktu tes bakat minat di SMA. Jadi soalnya tuh kayak misalkan ada balok begini, terus ini gambar pertama nih, terus scene keduanya begini, scene ketiganya begini, scene keempatnya begini. Nah, nanti scene kelimanya tuh kayak gimana. Jadi kayak gitu sih guys. Aku yakin sih ini gampang kok. Lalu tipe yang kedua ada Numerical Ability. Untuk tipe yang ini adalah tipe soal hitungan matematika dan sangat-sangat doable kok guys. Bahkan menurut aku dari 3 tipe soal yang ada di Core Abilities Assessment ini, aku paling bisa di bagian Numerical Ability ini, karena menurut aku matematikanya gampang kok guys. Dan bahkan aku ngerjainnya itu nggak pakai kertas coretan, yang berarti angka-angkanya tuh nggak gede-gede banget. Jadi kayak menurut aku sangat-sangat doable. So pasti bisa guys. Oke, yang terakhir ada Verbal Reasoning. Nah, ini nih yang susah. Bukan susah sih, tapi tricky aja. Jadi soalnya tuh kayak titik-titik untuk melihat, titik-titik untuk mendengar, terus nanti ada kayak beberapa pilihan tricky gitu. Nah, masalahnya tuh contoh yang dikasih sama Apu tuh contohnya tuh gampang guys. Kayak misalkan titik-titik untuk makan, titik-titik untuk minum, itu kan gampang ya guys. Tapi ntar tuh soal aslinya tuh tricky banget pilihan-pilihannya. Menurut aku soal jawabannya tuh sama-sama kayak sinonim-sinonim gitu. Jadi menurut aku lumayan bisa gampang kekecoh. Jadi saran dari aku, perbanyak aja vocab-vocab bahasa Inggris supaya kalian tuh nggak bingung dan nggak gampang kekecoh pas lagi ngerjain soalnya. Apalagi dengan waktu 20 menit itu sedikit lumayan mepet ya, tapi aku percaya kalian bisa kok. Oh ya, sebelum aku lupa, berdasarkan pengalaman aku kemarin ngerjain online assessment, setelah aku selesai ngerjain si Core Abilities Assessment ini di Pearson,
ternyata aku masih harus ngejawab satu last question lagi, satu pertanyaan terakhir di HireFu, di tab video interview kita di tab HireFu. Jadi jangan lupa untuk dicek lagi, siapa tahu masih ada pertanyaan lagi, karena aku nggak tahu ya nanti kedepannya apakah sama atau enggak. Cuman kalau kemarin aku masih harus menjawab one last question dari aku di HireFu setelah si core abilities assessment. Oke guys, sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman suka videonya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau ada request video, boleh banget langsung di drop aja di kolom komentar ya. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa senyum dan semangka. See you in next video. Bye bye.